Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita ya. Sekarang masuk bab 2 yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, ada 3 subbab ya, sedikit ya. Ada definisi lingkungan, terus interaksi dalam ekosistem dan interaksi manusia dengan ekosistem. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi lingkungan. Jadi lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Ya, di luar individu, misal individunya tupai ya. Jadi segala sesuatu di luar tupai ya, di sekitarnya ini adalah lingkungannya. Ada pohon, ada rubah atau serigala ini ya, ada matahari, ada cahaya matahari, ada udara, ada air, ada tanah. Itu semua lingkungan bagi setiap individu ini. Ya. Nah, lingkungan merupakan sistem yang kompleks dan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Apa yang saling mempengaruhi? Ya, tentunya adalah setiap komponen-komponen dari lingkungan ini. Ya. Air itu, keberadaan air tentunya dipengaruhi oleh adanya cahaya matahari ya. Terus juga dipengaruhi juga oleh banyaknya yang meminum air ini. Jumlah pohon juga dipengaruhi oleh banyaknya tupai. Jumlah tupai dipengaruhi oleh serigala ya. Bahkan ini juga dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin tidak terlihat seperti unsur hara dan yang lain-lainnya. Oke. Jadi di situ yang saling mempengaruhi adalah antar komponen-komponen lingkungan itu. Ya. Jadi ada saatnya kualitas lingkungan menjadi baik, tapi tidak menutup kemungkinan berubah menjadi buruk ya, biasanya karena ada campur tangan dari aktivitas manusia ya. Biasanya ada beberapa lingkungan yang bergeser fungsinya ya, berubah fungsinya untuk kepentingan manusia ya, tapi itu sebenarnya masih bisa diakali ya, bagaimana caranya agar dengan ketika kita memanfaatkan alam tidak rusak ya. Tentunya ada ilmu-ilmu tersendiri untuk agar kita dapat selalu mempertahankan keberlangsungan lingkungan ini ya. Oke, nah ada 2 kelompok utama dari lingkungan ya. Komponen utamanya yaitu komponen biotik dan abiotik. Di sini komponen biotik ini adalah terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan ya. Kalau dalam gambar ini biotiknya itu ada tupai, serigala, ada pohon dan ada mikroorganisme ya, jasad renik ya. Dan yang kedua adalah komponen abiotik, terdiri atas benda-benda yang tidak hidup ya, seperti di sini misalnya ada awan, ada air, ada hujan, ada tanah, ada cahaya matahari, ada karbon dioksida ya, oksigen, mungkin yang lain-lain ya. Itulah yang ada di dalam lingkungan ya, komponen-komponennya dan definisi lingkungan tersebut. Oke, kita masuk ke interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi tempat hidup makhluk hidup itu disebut sebagai habitat ya. Dalam sebuah habitat ya pastinya ada berbagai makhluk hidup. Ya, ada berbagai makhluk hidup yang saling berinteraksi. Ya. Misalkan di dalam gambar ini adalah interaksi, misalnya ini antara tanaman predator dengan dengan mangsanya, itu lalat ya. Ini adalah anemon ya, karang dengan ikan badut. Ini interaksi antara sesama jenis kucing ya. Ini adalah interaksi antara manusia mungkin dengan nyamuk. Nah, jenis-jenis interaksi ini ya membentuk pola interaksi ya yang ada istilahnya disebut sebagai predasi, memangsa ya, contohnya ini memangsa, ada yang dimangsa. Ada lagi kompetisi ya, misalnya seperti ini ya, antar kucing yang sama misalkan berebut wilayah atau berebut makanan, bisa jadi seperti itu. Nah, gambar yang ini menunjukkan hidup bersama atau simbiosis ya. Jadi ikan badut bersimbiosis dengan anemon laut ya. Jadi anemon laut ini digunakan sebagai rumah dari ikan badut ini ya, karena
anemon laut bisa menghindarkan ikan badut ini dari pemangsanya. Jadi dalam hal ini ikan badut ini akan diuntungkan dengan adanya anemon. Nah, yang ini adalah simbiosis parasitisme ya. Nyamuk hidup di sekitar kita, nyamuk mengambil keuntungan dari kita dirugikan. Jadi parasitisme antara nyamuk dengan manusia, nyamuknya untung, manusianya dirugikan. Baik, berikutnya kita bahas tentang jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Oke, sebelum jaring-jaring makanan, gambar di atas ini adalah menunjukkan rantai makanan ya. Ini menunjukkan proses makan dan dimakan makhluk hidup oleh makhluk hidup lainnya. Di sini terjadi perpindahan energi ya, dari ini sebagai produsen ke konsumen ya. Ini konsumen tingkat 1, ini konsumen tingkat 2, ini konsumen tingkat 3, dan kalau ada yang memakan elang ya konsumen tingkat 4 gitu ya. Tapi tidak ada, rata-rata elang itu mati ya. Setelah mati maka diuraikan oleh dekomposer ya, energinya. Nanti balik lagi ke tanah, diserap lagi oleh produsennya, seperti itu ya. Nah, jadi ini misalkan ini adalah rumput dimakan belalang, tapi kita tahu bahwa rumput tidak hanya belalang saja yang makannya, bisa juga ulat. Nanti ulat bisa dimakan burung, bisa dimakan ayam, atau mungkin rumput juga dimakan tikus. Nah, jadi dalam sebuah lingkungan ya, peristiwa makan dan dimakan itu tidak satu arah seperti ini, tetapi menjadi sangat kompleks ya. Seperti inilah kira-kira ya. Ini disebut sebagai jaring-jaring makanan ya. Nah, dalam jaring-jaring makanan kita bisa melihat banyak sekali rantai makanan. Ya, misalkan rantai makanan yang pertama, rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ya, itu rantai makanan yang pertama. Ya, jadi ular di sini terlihat sebagai puncaknya ya. Jadi konsumen terakhir menurut gambar ini. Oke, misalkan yang kedua, rantai makanannya rumput dimakan tikus, tikus dimakan elang. Nah, itu yang kedua ya. Ini elang sudah tidak ada panah lagi ke arah yang lain ya. Jadi sudah berakhir di elang. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga misalnya pohon dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan elang. Itu juga rantai makanan yang ketiga ya. Oke, dan dari contoh-contoh tersebut ya, Anda bisa menyebutkan ada berapa lagi rantai makanan yang ada di dalam jaring-jaring makanan ini. Oke. Nah, di sini di gambar ini adalah menunjukkan piramida makanan ya. Jadi menunjukkan bahwa unit energi dari sini yang ada di produsen itu harus selalu lebih banyak, lebih besar daripada pemakannya ya. Ini tikus, kelinci sebagai pemakan produsen itu harus lebih banyak daripada ular yang memakan hewan-hewan di sini. Ya. Nah, jadi memang sudah ditetapkan ya dengan kadarnya oleh Allah bahwa elang itu hanya bertelur dalam setahun mungkin cuma 1 atau 2 ya. Tetapi kelinci dalam setahun, tikus itu bisa bereproduksi banyak, bisa belasan atau bahkan puluhan ya keturunannya. Nah, dengan cara seperti itu maka kehidupan terus berlangsung. Bayangkan aja kalau misalnya elang karena sangat produktif seperti halnya kelinci, ya mungkin hewan-hewan yang dimakan oleh elang ini akan punah nantinya ya. Tapi memang Tuhan sudah mengatur seperti itu. Alhamdulillah ya, jadi kehidupan terus bisa berlangsung dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu adalah jaring-jaring makanan dan piramida makanan ya. Oh iya, di dalam jaring-jaring makanan juga kita bisa melihat seperti ini.
Misalnya peran ular di sini terlihat dia itu bisa mengendalikan jumlah tikus ya. Jadi artinya jumlah tikus itu dipengaruhi oleh jumlah makanan yang tersedia dan dipengaruhi juga oleh adanya predator tikus ya, adanya pengendali. Jadi ini ular ini fungsinya adalah mengendalikan jumlah tikus yang ada di sawah, misalnya di lingkungan sawah. Nah, kalau misalnya kita manusia membunuh setiap ular yang ada di sawah, ya maka dapat diprediksi bahwa tikus itu tidak memiliki pengendali populasinya. Tidak ada yang membatasi populasinya, maka tikus ini akan berkembang biak sangat cepat ya. Sehingga apa? Sehingga makanan di sini akan habis oleh tikus. Jadi ya, ular di sawah ya itu memiliki fungsi untuk mengendalikan jumlah tikus. Nah, jadi kalau di sawah misalkan ada ular ya jangan dibinasakan, biarkan saja ya, usir aja ya. Karena kalau dibinasakan nanti juga pada akhirnya akan merugikan pertanian ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat bahwa berdasarkan cara menyusun makanannya, makhluk hidup dapat berperan, mungkin kalimat yang benarnya berdasarkan cara mendapat makanannya ya. Makhluk hidup dapat berperan sebagai autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah kelompok makhluk hidup yang menghasilkan energi sendiri ya, dengan cara membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis ya. Oke, ini pohon, rumput, padi ini adalah autotrof. Dia bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi dalam hal ini membuat makanannya sendiri itu dalam artian bukan memasak ya. Seperti manusia membuat makanan sendiri dengan memasak, bukan kayak gitu. Tapi melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, ini proses fotosintesis ya. Fotosintesis itu mengubah bahan anorganik ya, CO2 dan air itu anorganik, menjadi bahan organik yang bisa dimakan dan menjadi energi bagi pemakannya ya. Kalau manusia menghirup CO2 dan minum air itu tidak akan jadi energi ya. Di bawah sinar matahari misalkan ya, hewan menghirup CO2, minum air di bawah sinar matahari itu tidak akan terjadi energi ya. Tetapi tumbuhan itu bisa membuat ini CO2 dan air dengan bantuan sinar matahari menjadi energi, dan energinya disimpan bisa di akar, bisa di batang, bisa di daun, bisa di buah. Nah, sehingga misalkan ada ulat makan daunnya, nah maka ulat itu akan mendapatkan energi dari daun itu ya. Misalkan ada hewan, kambing makan buahnya atau manusia makan buahnya, ya energinya akan berpindah ke kambing atau ke manusia yang memakan makhluk hidup autotrof ini ya. Nah, jadi anggotanya siapa saja sih yang autotrof ini ya? Semua anggota kingdom plantae ya, atau tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis, dan sebagian anggota kelompok protista dari kingdom protista ya, yang juga bisa melakukan fotosintesis. Nah, itu adalah ini organisme autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Berikutnya adalah organisme heterotrof. Ini heterotrof. Jadi ada dua ya, saya lihat ada dua jenis nih kan dari heterotrof ini. Ada yang konsumen itu memakan makhluk hidup yang lainnya. Ada yang pengurai. Kalau pengurai ini
sifatnya memanfaatkan makhluk hidup yang sudah mati, ya, dekomposer, ya. Contoh ini, lihat jamur, ya, hidup di atas pohon yang sudah mati, ya. Jadi sisa-sisa pohon ini dimanfaatkan oleh jamur untuk bisa tumbuh, ya, diserap nutrisi dari sini, dari pohon yang telah mati oleh jamur. Dan contoh yang lain dari dekomposer ini, ya, ini pengurai dekomposer. Contoh yang lainnya misalkan cacing, ya, cacing juga sama seperti itu, dia memanfaatkan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Oke. Nah, yang ini, ya, ini adalah konsumen, gitu, ya. Ada 3 konsumen, ya, ada herbivore, omnivore, carnivore. Ya, karnivora ini pemakan daging. Herbivora ini pemakan tumbuhan. Omnivora bisa makan daging, bisa makan tumbuhan. Oke, berikutnya adalah pola interaksi simbiosis, ya. Simbiosis adalah hidup bersama. Ada 3 jenis simbiosis antar makhluk hidup, yaitu mutualisme, komensalisme, ya, ini, dan parasitisme. Mutualisme merupakan suatu hubungan 2 jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Nah, misalnya adalah kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu diuntungkan dengan mendapat sari makanan dari bunga, sementara bunga diuntungkan karena kupu-kupu bisa membantu penyerbukan. Nah, contoh yang lain dari mutualisme adalah burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapatkan makanan dari kutu-kutu kerbau, sementara kerbau mendapat keuntungan dari dibersihkan dari parasit, ya, yang mengganggu, ya, mengganggu. Oke, yang kedua adalah parasitisme. Merupakan hubungan 2 jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh ini, virus, ya. Virus ini, semua jenis virus itu memanfaatkan makhluk hidup lain untuk dia tinggali. Nah, sementara dia memberikan penyakit biasanya kepada makhluk hidup itu, ya. Yang lain misalkan nyamuk, ya, kutu juga itu sama, itu dia diuntungkan dengan keberadaannya di tempat hidupnya, ya, tapi dianya sendiri merugikan. Ini contohnya adalah tali putri, ya, tali putri, ya, yang wujudnya tampak seperti mie, ya. Jadi kalau kamu lihat tali putri, kalau kamu telusuri, itu pasti ada bagian dari tali putri ini yang menancap di pohon yang dia tumpangi. Nah, itu adalah yang menancap itu fungsinya mencuri nutrisi dari tumbuhan yang dia hinggapi, ya. Contoh yang lainnya benalu, ya. Nah, seperti itu merugikan pohon yang ditumpanginya. Yang ketiga, simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi 2 jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tapi pihak lain tidak mendapat kerugian, ya. Nah, contoh di sini ikan remora. Ikan remora itu selalu ikut ikan hiu, ya, dengan tujuan dia melindungi dari predatornya, predator remora yang takut dengan hiu. Sementara dengan keberadaan ikan remora ini, hiu tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Ini misalnya nih, yang berikutnya adalah ini pohon siri. Pohon siri itu bisa mencapai tempat yang tinggi dengan cara, ya, berpegangan, ya, berpegangan kepada pohon lain yang tegak, ya, tapi dia sendiri tidak seperti ini, tidak seperti tali putri ini. Dia tidak mengambil nutrisi dari pohon yang ditumpanginya, ya. Jadi bisa dikatakan dia tidak merugikan pohon ini, ya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan kita, yaitu interaksi manusia dengan ekosistem atau dengan lingkungan, ya.
Nah, di ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa manusia dengan pembangunannya itu bisa berperan sebagai perusak lingkungan dengan berbagai macam polusi ya, bisa polusi udara, bisa zat beracun, merusak air, tanah, dan sebagainya. Tapi juga manusia dengan pengetahuannya dia bisa menjadi penyelamat lingkungan ya, dengan reboisasi atau penghijauan ya, mengurangi polusi ya, seperti itu. Kenapa? Karena ini penting, karena dengan lingkungan yang bersih maka kita bisa bersandar pada lingkungan itu. Jadi misalnya begini, dulu orang itu bisa memanfaatkan setiap sungai untuk mata pencarian, diambil ikannya, dimakan ikannya. Nah, tapi sekarang di kota-kota besar yang airnya sudah sangat tercemar, orang tidak ada lagi yang mau memakan ikannya. Ya, bahkan mungkin ikannya pun sudah tidak ada karena tidak bisa hidup. Gambar ini menunjukkan bendungan yang dibuat oleh manusia yang memotong aliran sungai. Oke, kita bisa memanfaatkan bendungan ini untuk pengairan, ke lahan pertanian, atau untuk PLTA. Ya. Tetapi dengan memotong aliran sungai, maka pergerakan ikan menjadi terganggu. Ya. Mungkin kita tahu di berbagai tempat, ya di Amerika misalnya, ada sungai yang selalu dikunjungi oleh ikan salmon, ya untuk bertelur. Jadi ketika bertelur, salmon ini akan bermigrasi dari laut menuju ke hulu sungai dan bertelur di sana. Ya, dengan adanya bendungan ini ya pergerakannya menjadi terganggu. Ya, kita ingat bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki peran tertentu di dalam lingkungannya. Ya, apa peran ikan salmon? Pertama, dia itu menjadi sumber makanan bagi beruang. Ya. Yang kedua, mungkin salmon ini menjadi predator bagi hewan-hewan tertentu. Sehingga pertama, dia memberikan nutrisi kepada beruang. Kedua, dia membatasi jumlah hewan yang dimakannya. Nah, jika salmonnya tidak bisa lewat, maka kehidupan di hulu itu mungkin akan terganggu. Keseimbangannya akan terganggu. Beruang tidak punya makanan lagi, maka beruang akan pindah. Ya, pindah. Mungkin pindah ke daerah pemukiman manusia. Itu kan tidak diinginkan. Nah, oke, itu adalah salah satu dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ya. Nah, yang gambar ini menunjukkan gambar kelinci di Australia. Kelinci ini bukan asli hewan Australia ya. Jadi dulu ada orang yang membawa kelinci dari tempat lain, dari benua lain, dilepaskan di sini. Nah, kelinci ini punya kemampuan reproduksi yang sangat tinggi ya. Dalam setahun mungkin dia bisa berkembang sangat banyak. Nah, karena dia bukan hewan asli di sini, maka kelinci ini tidak punya predator alami. Dia dan tidak adanya pemangsa, maka terjadi ledakan populasi. Ya, tiba-tiba kelinci ini menjadi sangat banyak. Saking banyaknya dia bisa menghabiskan persediaan air yang biasanya digunakan hewan-hewan lokal di sana. Ya, seperti kanguru. Jadi kanguru ya kehabisan air. Nah, dalam kondisi seperti ini, kelinci di sana sudah menjadi hama ya, tidak diinginkan karena merusak lingkungan. Oke, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan bab 2 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.